Halo semuanya, kembali lagi pada sesi belajar stata bareng-bareng atau belajar stata bersama. Pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara analisis deskriptif menggunakan diagram batang atau yang lebih sering disebut dengan bar chart. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah fungsi dari diagram batang. Diagram batang ini digunakan untuk memvisualisasikan data atau menampilkan suatu data di mana variabel atau jenis variabel yang ditampilkan itu adalah dalam bentuk skala kategori. Di sini jika kita lihat dalam bentuk skala kategori, kita misalkan lihat data editor, kita lihat dari awal, variabel asal yang terdiri dari isinya Jawa, Sumatera, dan lain-lain, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pernikahan, pengetahuan, dan lainnya, itu merupakan variabel yang bentuknya skala kategori. Sedangkan variabel seperti usia itu adalah variabel numerik, sehingga kita tidak bisa menampilkan diagram batang atau bar chart dengan menggunakan variabel yang numerik. Itu tidak bisa. Jadi, sama-sama teman-teman harus tahu bahwa diagram batang atau bar chart itu digunakan untuk menampilkan data berupa variabel kategori, khususnya untuk menampilkan data berupa jumlah. Nah, di sini kita langsung saja, teman-teman. Jika kita analisis secara sederhana, misalkan berdasarkan tingkat pendidikan, berapa sih responden yang pendidikannya itu SD, berapa sih yang SMP? Ini sebenarnya jika kita pakai komen codebook, lalu kita masukkan nama variabelnya yaitu pendidikan. Di sini kan kita sebenarnya sudah bisa mengetahui frekuensi atau jumlah dari masing-masing kategori. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa yang berpendidikan SD itu ada 13 orang, atau yang paling tinggi di sini bisa kita lihat adalah yang berpendidikan SMA. Dan yang paling rendah adalah yang berpendidikan pasca sarjana. Nah, di sini ada cara lain untuk menampilkan atau memvisualisasikan suatu data, yaitu dengan menggunakan diagram atau grafik. Nah, pada sesi kali ini kita belajar bagaimana cara membuat suatu diagram batang pada aplikasi Stata. Langsung saja, pertama kita pilih graphics, lalu kita pilih bar chart. Nah, di bar chart ini, jika teman-teman lihat, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Kita harus pilih tipe dari data. Apakah data ini ingin ditampilkan summary statistiknya? Summary statistik itu apakah mau menampilkan rata-rata, median, atau seterusnya? Atau teman-teman hanya menampilkan frekuensi, total frekuensi dari suatu kategori. Atau teman-teman ingin menampilkan berapa persen atau berapa jumlah dari suatu variabel kategori. Karena pada tujuan kali ini kita ingin menampilkan jumlah dari berapa yang SD, berapa yang SMP pada variabel pengetahuan. Karena itu kita pilih graph of percent of frequency within kategori. Atau di sini karena kita ingin mengetahui frekuensi saja, kalau yang di sini kan isi persen ya, berarti berapa persen sih sebenarnya seperti itu. Kalau di sini karena kita ingin jumlah, kita masukkan yang graph of frequency within kategori. Di sini kita klik sebelahnya, kategori apa saja yang mau ditampilkan. Nah, di sini kita centang misalkan hanya satu kategori, yaitu kategori pendidikan. Jadi kita centang, setelah itu kita bisa langsung submit. Nah, jika teman-teman submit di sini, bisa terlihat bahwa sekilas responden dengan pendidikan SMA itu jumlahnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jika teman-teman perhatikan, ini misalkan saya perkecil, lalu kita bandingkan dengan data yang sudah dikeluarkan dari hasil analisis codebook. Di sini memang yang SMA itu ada 165, dan yang pasca sarjana itu adalah yang paling kecil, yaitu 2. Kalau di grafik diagram batang seperti ini sebenarnya sudah bisa
kelihatan, oh berarti yang SMA yang paling banyak. Tetapi kita kadang perlu tahu em, untuk melihat label dari masing-masing. SD ini berapa, SMP berapa, SMA berapa. Jadi idealnya kita perlu menambahkan label atau angka dari masing-masing grafik ini, diagram batang ini. Caranya adalah kita bisa kembali ke bar chart yang tadi, yang ini. Kita bisa pilih option bars. Di bars ini, teman-teman di bawah ada bar labels. Di sini kita bisa masukkan labelnya width bar height atau total bar height. Biasanya antara dua ini yang mana aja boleh, teman-teman. Kita coba misalkan label width total bar height. Selanjutnya kita submit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat SD itu 13, ini sudah sesuai. Lalu SMP itu 51, sudah sesuai juga. SMA itu 165, diploma 27, sarjana plat 2, dan pasca sarjana ini ada 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa responden pada data ini sebagian besar atau mayoritas berpendidikan SMA, yaitu sebanyak 165 orang. Bagaimana kalau kita coba menampilkan persentase? Kita coba graph yang seperti tadi. Di mainnya ini kita coba pilih yang graph of percent of frequency within kategori. Kategorinya kita biarkan. Lalu kita coba submit. Nah, di sini teman-teman lihat secara otomatis dia sebenarnya sudah dibuat dalam bentuk persentase. Jadi SD adalah 4,33%, SMP 17%, SMA ini 55%, dan jika digabung semuanya ini 100%. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana memvisualisasikan suatu variabel kategori dalam bentuk diagram batang. Jadi di diagram batang ini teman-teman bisa menampilkan dua jenis data. Pertama adalah data frekuensi atau data jumlah, dan yang kedua adalah data persentase. Kalau misalkan menampilkan jumlah, teman-teman ketika pemilihan bar chart ini di awal teman-teman pilih yang frekuensi within kategori, tetapi jika teman-teman ingin mencantumkan atau menampilkan persentase, teman-teman pilih graph of percent frequencies. Jadi ada persentase di sini. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana cara interpretasi dari diagram batang? Nah, seperti tadi, diagram batang ini fungsinya untuk memvisualisasikan kira-kira kategori mana yang paling banyak, kategori mana yang paling sedikit. Jadi seandainya teman-teman membuat laporan, dari sini kita harus tentukan dulu diagram batangnya menampilkan frekuensi atau persentase, menampilkan jumlah atau persentase. Jika dia menampilkan persentase seperti ini, berarti interpretasinya adalah jika kita dilihat berdasarkan kategori pendidikan, sebagian besar responden itu berpendidikan SMA, yaitu sebanyak 55%. Itu adalah interpretasi jika menggunakan persentase. Tetapi, bagaimana jika kita menggunakan frekuensi atau jumlah? Kalau kita submit, nah seperti ini, interpretasinya adalah jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah responden dengan pendidikan SMA itu adalah paling tinggi atau paling dominan, yaitu sebanyak 165 responden atau 165 orang. Jadi itu cara interpretasi diagram batang. Semoga cukup jelas ya teman-teman, dan kita lanjutkan untuk belajar jenis diagram lainnya pada sisi berikutnya. Terima kasih.